Assalamualaikum Bu Rina. Hari ini saya ingin untuk melaksanakan coaching ya Bu Rina. Iya Pak, bagaimana yang sudah kita sepakati kemarin bahwasannya Bapak hari ini akan melakukan coaching ya Pak ya bersama Ibu Lesta. Saya di sini akan melihat dan mengamati dan juga menilai Pak lakukan dengan Ibu Lesta. Insya Allah pada hari ini ya Pak ya. Ya, di sini saya bertindak sebagai observer coaching menggunakan Alotirta, di mana nanti ada tujuan, kemudian ada identifikasi, kemudian ada rencana aksi dan juga tanggung jawab seperti itu ya Pak ya. Nah, namun sebelum kita melakukan observasi nih Pak ya, dalam coaching pada hari ini izinkan saya mengajukan beberapa pertanyaan terkait perencanaan coaching yang akan Bapak lakukan pada hari ini. Pertanyaan yang pertama Pak, kompetensi coaching apa yang nantinya akan Bapak lakukan? Baik Bu Rina, nanti kompetensi yang akan saya kembangkan atau yang akan saya lakukan maksud saya yaitu yang pertama hadiran penuh, terus saya juga mendengarkan aktif, dan yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot pada coach saya nanti. Oke, baik Pak, berarti kompetensi Bapak yang ingin Bapak kembangkan hari ini adalah kehadiran penuh ya Pak ya, mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Betul ya Pak ya? Iya benar Bu Rina. Oke, kompetensi yang ingin dikembangkan mudah-mudahan insya Allah bisa terlaksana dengan baik dan maksimal. Baik Pak, pertanyaan yang kedua, kompetensi mana nanti yang secara aktif dan juga spesifik yang akan Bapak lakukan? Baik Bu, yang jelas nanti itu kompetensi yang spesifiknya saya akan mendengarkan aktif dan saya juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach saya Bu. Itu yang lebih spesifik buat saya. Oke, berarti di sini ada dua kompetensi Pak ya. Kompetensi yang dikembangkan yang lebih spesifik itu yaitu mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot ya Pak ya. Ya benar Bu. Oke, selanjutnya di sini pertanyaannya adalah indikator dari pencapaian tujuan yang ingin dicapai dari proses coaching hari ini apa Pak? Indikator yang saya inginkan Bu Rina di dalam coaching nantinya, saya sebagai coach saya itu mendapatkan solusi dan dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahannya melalui langkah-langkah yang telah disampaikan oleh coach saya Bu. Itu indikator saya Bu. Oke, jadi indikator pencapaian Bapak itu adalah supaya coach nantinya bisa menemukan sendiri solusi atas permasalahan yang dihadapi. Betul begitu ya Pak ya? Iya benar Bu Rina. Oke, mungkin hanya 3 pertanyaan yang saya ajukan. Semoga coaching ini bisa terlaksana dengan maksimal. Proses coaching ini bisa memberikan manfaat untuk keduanya, memberikan pelajaran yang berharga. Iya Bu Rina. Mungkin Bapak Adi dan Bu Lesta bisa memulai coachingnya. Dan di sini saya sebagai observer saya akan melakukan penilaian sesuai dengan rubrik penilaian yang sudah Bapak lihat sebelumnya ya Pak ya. Ya Bu Rina. Baiklah, sudah bisa dimulai coachingnya dengan Bu Lesta. Silakan Bapak. Baik Bu, terima kasih ya Bu Rina. Sama-sama Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Lesta, apa kabar? Sehat Bu? Waalaikumsalam Pak Adi. Alhamdulillah Pak Adi sehat. Alhamdulillah Bu, saya juga senang dengarnya kalau Bu Lesta sehat. Saya juga demikian. Tapi saya amati hari ini Ibu tidak kelihatan bersemangat dan ceria biasanya.
kalau boleh saya tahu, kira-kira apakah ada yang sedang Bu Lesta sedang bingung masalah? Itulah Pak Adi, sebenarnya saya memang ada sedikit masalah, namun saya bingung mau mengutarakannya kemana. Kira-kira apakah Pak Adi ada waktu? Mohon maaf Pak Adi sebelumnya jika seandainya saya mengganggu kesibukan Bapak. Awal saya ada waktu Bu Lesta, dan jangan sungkan, tidak mengganggu. Ya, akan Indra, terima kasih Pak Adi sebelumnya. Jadi begini Pak, beberapa hari belakangan ini saya sering tidak nyaman, pikiran saya nggak bisa tenang dan saya berpikir terus dengan masalah yang sedang saya hadapi. Jadi apa yang bisa saya bantu untuk mengatasi ketidaknyamanan Bu Lesta, dan kira-kira apa yang Ibu harapkan dari sesi perbincangan kita pada hari ini? Saya harap Pak akan mendapatkan ketenangan setelah saya bisa bercerita kesan saya sama Bapak. Baik, kira-kira masih ada yang ingin yang lain Ibu dapatkan? Saya berharap saya akan mendapatkan solusi dari masalah saya Pak, dan saya juga berharap bisa tenang dan lega di saat saya mengajari anak-anak saya. Ya, semoga nanti kita bisa mendapatkan penyelesaian yang kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Jadi permasalahannya seperti apa Bu Lesta? Coba ceritakan sekarang. Begini Pak, rasanya saya mau mengundurkan diri dari pekerjaan tambahan saya di sekolah. Oh, begitu Bu. Bagaimana bisa Bu? Lalu kira-kira apa yang membuat Bu Lesta mengundurkan diri? Udah setahun ini saya merasa terbebani dengan pekerjaan tambahan yang di sekolah saya. Ya, Bapak tahu kan, selain saya jadi guru, saya juga menjabat sebagai ketua kegiatan literasi. Pada awalnya memang saya santai saja Pak, tapi sekarang saya merasa terbebani dengan begitu banyak tugas yang ada di sekolah yang ditimpakan kepada saya. Apa Ibu Lesta sudah membicarakannya dengan atasan Ibu? Benar sudah Pak, kalau kata Ibu Kepala Sekolah, beliau bukannya tidak mengizinkan, tetapi saya harus membantu kegiatan ini. Dan sebelum mengundurkan diri sebagai ketua literasi kegiatan literasi ini, saya harus mencari orang yang mengganti posisi saya yang saya pikir memang benar juga apa kata Ibu Kepala Sekolah saya, karena bagaimanapun saya juga memikirkan kebaikan untuk sekolah saya Pak. Tapi sekolah tidak keberatan kan Bu? Saya rasa tidak Pak, apalagi saya sudah menjelaskan permasalahan saya dan detail sama beliau. Oh, lalu bagaimana tanggapan Bu Lesta terhadap respon dari kepala sekolah? Ya, saya senang dengan tanggapan yang diberikan oleh kepala sekolah. Tanggapannya sangat baik dan saya berusaha untuk jujur menyampaikan masalah yang sedang saya hadapi kepada beliau, bahwa selama ini ketika saya mengerjakan tugas sebagai ketua literasi, saya merasa terbebani. Ya, kadang saya sampai tidak ada waktu untuk keluarga saya yang ada di rumah. Ya, saya terus terang saja kalau saya sudah tidak sanggup lagi Pak. Oh, jadi masalahnya begitu. Tapi kalau begitu, izinkan saya bertanya terlebih dahulu. Selama ini, kira-kira apa saja yang Ibu lakukan di dalam kegiatan Bu Lesta selama menjabat sebagai ketua literasi? Seperti yang saya ceritakan tadi Pak, saya selain ketua literasi, saya juga mesti mengajar dan saya juga wali kelas juga. Selain itu ada yang paling penting juga dalam hidup saya, yaitu keluarga saya yang harus saya urus Pak. Kenapa Bu Lesta harus mengundurkan diri? Apa tidak ada cara lain? Menurut saya itu adalah jalan terbaik yang saya tempuh Pak. Selain itu juga saya juga ingin teman-teman saya bisa mengikuti jejak saya sebagai ketua literasi biar ilmunya bertambah Pak. Sebenarnya itu sudah bagus ya Bu Lesta. Itu
sudah menceritakan yang sebenarnya kepada atasan mereka sehingga kepala sekolah tidak berpikir negatif kepada mereka. Iya Pak, benar sekali Pak. Kenapa saya menceritakan sebenarnya kepada beliau? Ya karena saya mengingat supaya merasa nyaman dengan tindakan saya. Dan tidak ada tersangka yang tidak mengenakan di kemudian hari Pak. Nah, itulah Bu, pentingnya bersikap jujur dan mengutarakan isi hati kita. Mungkin dengan kita mengatakannya secara langsung dan jujur apa masalah yang kita hadapi, maka kepala sekolah juga dapat memahami. Saya pikir memang benar Pak ya, kita harus bisa mengambil sikap yang tepat dengan masalah yang kita alami. Dan kita juga harus jujur dengan apa yang kita rasakan. Ya, jadi setelah Ibu cerita, sekarang bagaimana perasaan Bu? Terus terang Pak ya, saya sudah merasakan nyaman dan juga lega karena sudah mengutarakan isi hati saya yang selama ini saya pendam. Akan tetapi masih ada sedikit dengan jalan pikiran saya Pak, suatu hal yang membuat saya merasa rusak sehingga pikiran terus, bahkan mengambil pikiran terus dengan masalah ini, sehingga akibatnya pekerjaan lain jadi agak terbengkalai juga Pak. Lalu kira-kira apa nih yang membuat Bu Lesta merasa sedikit resah selama ini? Sebetulnya yang membuat saya resah itu dan tidak nyaman itu Pak adalah karena waktu saya cerita sama ibu kepala sekolah, beliau bilang boleh Bu Lesta mengundurkan diri tapi harus ada atau ibu harus cari pengganti saya Pak. Ya, jadi jika saya boleh menyimpulkan yang membuat Bu Lesta merasa tidak nyaman ketika kepala sekolah menyuruh Bu Lesta mencari pengganti ibu dan ibu menyambutinya. Iya Pak, seharusnya saya bilang saya tidak bisa mencari pengganti saya Pak. Jadi kalau menurut saya untuk masalah ini ibu bisa mencari teman sejawat Bu Lesta karena sudah tiba waktunya teman ibu bisa menggantikan Bu Lesta. Iya, mudah-mudahan ya Pak. Ya, amin, amin ya rabbal alamin. Jadi selanjutnya dari apa yang sudah kita bahas bersama ini, lalu apa rencana Bu Lesta selanjutnya? Ya Pak, saya berniat menemui beliau untuk membicarakan hal ini. Mungkin beliau akan solusi kepada saya Pak. Ya, sebuah rencana yang sangat bagus. Lalu kira-kira apakah masih ada hal yang lain yang akan dilakukan? Iya Pak, saya berencana bahwa saya juga akan menjadi teman sejawat saya dan saya akan menjelaskan kepada teman sejawat saya secara baik-baik. Kemudian terkait proses untuk menjadi ketua literasi, kedepannya saya juga akan mulai menggunakan berbagai cara untuk membantu teman saya Pak. Di samping itu juga saya akan meminta saran kepada ibu kepala sekolah mengenai bagaimana baiknya. Terus, kemudian bagaimana dengan pekerjaan Bu Lesta selanjutnya? Ya Pak, setelah saya akan mencoba untuk menjalankan tugas saya seperti biasa itu mengajar dan mungkin pada saat itu juga masih menjabat sebagai ketua literasi, biarpun saya merasa lelah dan capek. Tapi saya bertekad bahwa saya bisa mengajari dan menampingi teman-teman saya sampai dia bisa melaksanakan tugasnya dengan baik dan saya dapat melepaskan pekerjaan ini baik pulang pada teman saya itu. Bagaimanapun juga saya tidak bisa semena-mena dengan tanggung jawab yang telah diberikan kepada saya selama ini. Wah, subhanallah, luar biasa. Langkah penyelesaian yang Bu Lesta ambil sudah sangat bagus. Saya juga setuju dengan ibu. Wah, alhamdulillah Pak, syukurlah. Jadi sekarang saya merasa lega karena jujur saya takut salah dalam mengambil langkah dalam penyelesaian masalah saya ini. Apalagi sudah berurusan dengan tanggung jawab kita. Takutnya nanti malah jadi amburadul Pak. Ya, alhamdulillah, saya juga merasa senang dan sangat bersyukur. Pada akhirnya, Bu Lesta sudah merasa lega. Terus
dari yang sudah beliau rencanakan tadi, komitmen apa yang akan beliau lakukan dalam menjalankan rencana itu? Adakah batasan deadline waktu? Ya Pak, mengenai hal ini, tepatnya saya akan menuntun teman saya itu, malahan sekarang ini sudah mulai pelan-pelan, saya ajari satu persatu tentang apa yang harus dikerjakan. Ya Bu, terima kasih. Lalu selanjutnya, dukungan apa yang kira-kira Ibu butuhkan untuk melaksanakan komitmen Ibu tersebut? Nah, terkait masalah ini juga masih dalam pikiran saya Pak. Saya akan berusaha berkomunikasi dengan teman guru yang lain sehingga barangkali kami bisa sama-sama saling mengingatkan. Wah, ini ide yang bagus sekali ya Bu. Semoga semuanya dapat segera terselesaikan dan Ibu dapat kembali bekerja dengan suasana hati yang tenang dan nyaman. Ya, amin amin ya rabbal alamin Pak. Dan terima kasih banyak atas waktu dan semuanya, baik saran maupun masukannya, sehingga sekarang saya merasa enakan dan lega. Semoga kita nanti menjadi guru yang bisa memberikan teladan yang baik untuk yang lainnya. Amin, amin, ya Rabbal alamin. Ya, sama-sama Bu Yasa. Mohon izin Pak, kebetulan saya ada janji dengan wali murid, jadi saya mohon izin dulu ya Pak. Ya Bu, silakan. Sekali lagi terima kasih Pak. Ya, sama-sama Bu, terima kasih kembali. Oke, alhamdulillah ya Pak, proses coachingnya berjalan dengan baik dan lancar. Tadi sebelum Bapak melakukan coaching, saya menanyakan tentang indikator tercapaian. Nah, di sini saya ingin bertanya kembali ya Pak ya, kepada Bapak terkait indikator tercapaian. Kira-kira nih indikator apa ya saja yang menjadi pencapaian kompetensi yang diinginkan dari coaching tadi Pak? Terkait indikator yang menjadi pencapaian kompetensi yang diinginkan di coaching tadi Bu, yaitu di sini saya lihat coaching sudah menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi. Berdasarkan yang saya amati nih dari selama proses coaching tadi sudah sangat baik sekali, di mana alur tirtanya mulai dari tujuan, identifikasi masalah, rencana, dan tanggung jawab sudah terstruktur sekali, kalimat dan pertanyaannya juga sudah mengandung pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya Pak ya, dan tidak membebankan serta mengalir dengan sendirinya. Ya Bu, alhamdulillah. Nah, kira-kira potensi apa lagi nih yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching yang barusan Pak? Berdasarkan hasil coaching, kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot. Oke, jadi menurut saya pencapaiannya sudah sangat bagus sekali untuk coachingnya Pak ya. Baiklah Pak, terima kasih. Kita cukupkan untuk hari ini. Nah, itu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.